Jadi guys, ketika suasana telah mendukung, perlahan kekasih gelapnya ini mulai keluar dari kamar mandi dan memukul si korban dari belakang menggunakan batu bata sebanyak 3 kali pukulan. Parahnya lagi nih guys, ternyata si korban juga ditusuk menggunakan pisau sebanyak 7 tusukan guys. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Mamang Rio di sini, dan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang belum sempat terselesaikan. Buat teman-teman semua yang belum nonton, jangan lupa untuk nonton video sebelumnya dulu ya, biar makin oke, top Marco, top Josh and Josh ya. Oke. Mbak Lely ini sempat menggemparkan dunia maya, khususnya di jagat pertwitteran guys. Karena pemberitaan merebut suami orang. Di tweet selanjutnya juga istrinya mengunggah sebuah foto di mana di dalamnya ini terdapat mantan suaminya yang sedang bermesraan bersama Mbak Lele. Hai Mbak, apa kabar ditinggal? Gitu. Ih, ngeselin banget ya si Lele ya. Gua jawab balik dong, oh alah si Jablay. Terus, yang lebih ngeselinnya lagi, suaminya ngomong, udah ya, mau mandi dulu nih abis anu-anuan gitu. Dan buat cece semua yang baru saja gabung, selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, biar makin Josh and Dosh. Menurut pihak kepolisian, ternyata kasus ini memang bisa dikategorikan sebagai kasus pembunuhan berencana. Setelah si tersangka ini dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, guys, terungkap bahwa keduanya memang telah sekongkol untuk melakukan aksi bejatnya ini dengan alasan ekonomi, guys. Keduanya memang sepakat dan bersekongkol untuk menghabisi nyawa si korban dengan tujuan ingin menguasai harta atau uang yang dimiliki oleh si korban ini, guys. Well, sebetulnya bagaimana sih kronologi kejadian pada saat itu? Teman-teman penasaran kan? Daripada penasaran, langsung aja kita simak beberapa fakta berikut ini. Here we go! Anyway, by the way, busway, ternyata Mbak Lele dan si korban ini kenal dari salah satu aplikasi kencan online yang bernama Tinder. Si pelaku ini ternyata mengakui bahwa telah beberapa kali bertemu dengan si korban, guys. Jadi guys, ketika mereka bertemu, ternyata si korban ini sempat meminta nomor WhatsApp-nya si Mbak Lele. Setelah pertemuan tersebut, terjalinlah komunikasi via WhatsApp. Sejak pertemuan terakhir mereka itu, mereka sangat intens melakukan komunikasi via WhatsApp. Sampai akhirnya nih, mereka itu memang janjian untuk ketemu di apartemen mansion di daerah Pasar Minggu, guys. Tepatnya pada tanggal 7 September 2020. Anyway, by the way, busway, ternyata mereka ini memang sudah berencana untuk menginap di apartemen tersebut dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 September 2020, guys. Sedangkan, pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 9 September 2020. Jadi guys, posisinya memang pada saat itu, si Mbak Lele ini sudah bersekongkol dengan kekasih gelapnya yang bernama Mas Jul itu. Dan tentunya mereka juga telah merencanakan serta memikirkan apa yang akan mereka lakukan di sana. Singkat cerita, tanggal 9 September pun tiba. Pada saat itu, posisinya si korban ini memang sedang berada di luar. Nah, posisi ini dimanfaatkan sama Mbak Lele untuk memasukkan kekasih gelapnya ke kamar mandi nih guys. Jadi, posisinya memang si pacar gelapnya Mbak Lele ini sudah standby di kamar mandi guys. Singkat cerita, korban pun datang, kemudian terjadilah hubungan di atas ranjang antara Mbak Lele dan juga si korban ini. Jadi guys, ketika suasana telah mendukung, perlahan kekasih gelapnya ini mulai keluar dari kamar mandi dan memukul si korban dari belakang menggunakan batu bata sebanyak 3 kali pukulan. Parahnya lagi nih guys, setelah si korban ini dipukul sebanyak 3 kali oleh batu bata, ternyata si korban juga ditusuk menggunakan pisau sebanyak 7 tusukan guys. Bisa dibayangkan dong guys, betapa tak berdayanya si korban ini pada saat itu, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir di tanggal 9 September 2020 ini guys. Nah, mengetahui bahwa si korban ini sudah nggak bernyawa guys, korban ini akhirnya dibawa ke kamar mandi. Setelah mengetahui bahwa si korban ini sudah tak bernyawa,
Mereka berinisiatif untuk memindahkan jenazah ini ke kamar mandi. So anyway, by the way, busway, karena memang pembunuhan ini sudah direncanakan, mereka pun sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Sebelum kejadian tersebut dilakukan, mereka sebelumnya sudah membawa spray baru dan juga cat tembok yang menyerupai cat di kamar tersebut, guys. Setelah keduanya menghabisi nyawa si korban, sontak isi kamar pun berlumuran darah segar. Kemudian mereka bergegas untuk memindahkan si jenazah ini ke kamar mandi dan setelah itu membersihkan tempat kejadian perkara dengan mengganti spray dan juga mengecat tembok yang terkena lumuran darah tersebut, guys. And you know guys, ternyata si jenazah ini sempat didiamkan selama 3 hari di apartemen mansion tersebut. Pada tanggal 12 September 2020, barulah si Bang Zul ini berinisiatif untuk memutilasi si korban. Tapi pada tanggal 12 September ini ternyata hanya memutilasi satu bagian saja, which is satu potong gitu ya. Dan kemudian mereka memindahkan potongan jenazah tersebut ke dalam sebuah koper dan membawa potongan jenazah tersebut ke apartemen Kalibata City dengan menggunakan GrabCar, guys. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 13 September 2020, ternyata si Bang Zul ini kembali memutilasi jenazah si korban dengan menggunakan geragazi. Totalnya ada 11 bagian tubuh korban yang dimutilasi oleh Bang Zul tersebut. Setelah proses mutilasi ini selesai, akhirnya Bang Zul memutuskan untuk memindahkan jenazah yang sudah dimutilasi tersebut ke dalam 2 koper dan juga 1 ransel yang sudah disiapkan. Kemudian Bang Zul ini memindahkan jenazah yang sudah dimutilasi ini ke apartemen Kalibata City. Tapi guys, menurut pengakuan dari kedua pelaku tersebut, apartemen Kalibata City ini hanya dijadikan sebagai tempat transit sementara. Karena kondisinya pada saat itu si Mbak Lele ini dan juga kekasih gelapnya sedang mencari kontrakan yang memang memiliki halaman luas di belakang rumahnya. Singkat cerita, setelah kesana kemari mencari kontrakan, bukan mencari alamat ya. Kalau mencari alamat, Ayu Ting Ting dong. Dan akhirnya mereka berdua pun mendapatkan kontrakan di daerah Depok. Jadi guys, pada tanggal 15 September 2020 ini ternyata Mbak Lele dan juga Mas Zul ini bekerja sama untuk menggali kuburan di belakang pekarangannya. Rencananya kuburan tersebut akan digunakan untuk mengubur korban yang sudah mereka bunuh. Namun sayangnya aksi mereka ini kecolongan, guys. Karena polisi lebih cepat dan juga lebih cerdik untuk mengungkap kasus yang sedang terjadi. Dan akhirnya kedua tersangka pun ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah kontrakannya yang berada di Depok. Jadi guys, menurut kesaksian dari tetangga yang tinggal di daerah kontrakan si pelaku ini, penangkapan kasus pembunuhan secara berencana ini berlangsung cukup dramatis di kontrakannya. Berlokasi di perumahan Permata Cimanggis, Kota Depok, tepatnya di Blok F3 nomor 38. Konon katanya nih guys, ketika polisi mengepung rumah kontrakan tersebut, kedua pelaku ini sempat panik dan akhirnya memutuskan untuk naik ke atas genteng untuk menghindari kejaran dari polisi yang tengah mengepung rumah mereka, guys. Dan katanya nih guys, si cowoknya ini hanya menggunakan anduk aja. Mungkin pada saat itu si cowoknya baru aja mandi kali ya. Agak lucu sih sebenarnya ya mereka manjat genteng. Meskipun penangkapan ini berlangsung secara dramatis, saksi mengatakan bahwa tidak terjadi letusan senjata api di tempat kejadian. Si tersangka ini ternyata tidak mengalami luka apapun, alias dalam keadaan mulus dan sehat walafiat. Dan saksi pun menuturkan bahwa ternyata si kedua pelaku ini pindah ke rumah tersebut itu pada tanggal 16 September 2020 di pagi hari dan penangkapan itu terjadi di sore harinya, guys. Dan pada intinya nih guys, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Begitupun dengan manusia. Sepandai-pandainya manusia untuk menutupi kesalahannya, pada akhirnya semua itu akan terungkap seiring berjalannya waktu. Teman-teman please agak lebih rasional lagi. Memang sekarang kita sedang dihadapkan dengan pandemik yang bisa dibilang cukup berat untuk kita semua. Namun guys, kita kan sebagai manusia diberikan akal dan juga pikiran oleh Sang Maha Pencipta untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Mbok ya sesusah-susahnya kita janganlah melakukan hal-hal seperti ini gitu loh ya.
Dan pokoknya saya, Rio Siswanto, mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya si korban. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Dan untuk almarhum ini semoga ditempatkan di sisi terbaiknya. Oke guys, mungkin video kali ini segitu aja. Buat teman-teman semua, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Yang mau kasih masukan juga boleh langsung aja komen di bawah ini. Dan buat teman-teman yang pengen request next video pengen bahas apa, boleh langsung di komen juga di bawah ini. Dan yang paling penting, buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu, like dan juga komen. Kalau perlu di-share ke semua teman-teman kalian. Oke? Dan tentunya jangan lupa juga untuk follow Instagram Mamang di @rio_SSWNT. Ditunggu loh ya, kita temenan juga dong di Instagram. Oke. Well, akhir kata, saya Rio Siswanto pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Boom.